Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Tiur yang akan mengajar sejarah Indonesia di kelas 11. Tentu kalian pernah mendengar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Dari sejarah, kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu oleh bangsa lain, oleh bangsa kita, sehingga kita akan lebih terarah dalam menjalani hidup di hari ini untuk meraih masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, sangat penting bagi kita belajar sejarah supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Di kelas 10 kalian sudah belajar mengenai apa itu arti sejarah, konsep-konsep sejarah, kebudayaan masa praaksara di Indonesia, kemudian munculnya dan lahirnya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, di kelas 11 kali ini adalah kelanjutan dari masa tersebut, di mana bangsa-bangsa asing atau bangsa Eropa yang dulunya hanya segelintir orang yang datang ke Nusantara, tiba-tiba kenapa banyak sekali datang ke Nusantara sampai akhirnya Nusantara terjajah oleh bangsa Eropa, sampai nanti kita terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dan akhirnya kita mencapai kemerdekaan. Tentu ini proses yang panjang. Nah, untuk membahas itu semua, sebelum ke sana kita akan membahas apa itu penjajahan, karena penjajahan itu istilahnya ada banyak, ada kolonialisme, ada imperialisme, dan bahkan sekarang new imperialisme. Apakah itu semua yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini? Yuk kita bahas di penjelasan berikut. Antara kolonialisme dan imperialisme. Tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini diantaranya menjelaskan pengertian kolonialisme, imperialisme, menganalisis persamaan dan perbedaan kolonialisme, imperialisme, menjelaskan bentuk-bentuk kolonialisme, imperialisme, dan memberikan contoh kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme atau koloni yaitu negara yang dikuasai. Dengan demikian, kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Imperialisme berasal dari kata imperator atau memerintah atau imperium, yaitu sebuah kerajaan besar dengan daerah jajahan yang luas. Dengan demikian, imperialisme adalah sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya dengan membentuk pemerintahan. Jadi, apa persamaan dan perbedaannya? Indonesia pernah dijajah Belanda dan Jepang. Mereka itu termasuk kolonialisme atau imperialisme ya. Persamaannya, sama-sama menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia di luar wilayahnya, atau kita sebut penjajahan. Tapi perbedaannya, kolonialisme berpindah dan menguasai, sedangkan imperialisme berpindah menguasai dan membentuk pemerintahan. Jadi sama-sama penjajahan, tetapi imperialisme disertai dengan membentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk kolonialisme ada 4, yaitu kolonialisme penduduk, eksploitasi, deportasi, kelebihan penduduk. Imperialisme ada imperialisme kuno, modern, dan ultramodern. Kolonialisme penduduk itu contohnya adalah penjajahan oleh bangsa Spanyol di suku-suku Indian. Ya, suku-suku Indian ini diusir dari wilayahnya, sedangkan wilayah aslinya itu yang nanti kemudian dikuasai oleh Spanyol. Kolonialisme eksploitasi adalah penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara di wilayah lain dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Contohnya adalah Inggris di India atau Belanda di Indonesia. Kolonialisme deportasi
Ini terjadi di Australia oleh orang-orang Inggris dengan memindahkan narapidana-narapidana yang dari Inggris ke Australia. Kolonialisme kepadatan penduduk contohnya adalah Jepang pada masa Perang Dunia II. Jepang yang wilayahnya sedikit memiliki penduduk yang sangat banyak sehingga memerlukan wilayah-wilayah lain untuk menempatkan penduduk-penduduknya. Sedangkan imperialisme yang pertama adalah imperialisme kuno dengan slogannya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang mengartikan kekayaan, glory, kejayaan, gospel, penyebaran agama Kristen. Yang kedua, imperialisme modern. Ini terjadi setelah adanya revolusi industri. Jadi wilayah-wilayah jajahan ini diambil sumber daya alamnya untuk kebutuhan industri. Yang terakhir adalah imperialisme ultramodern atau kita sebut sebagai New Imperialisme atau penjajahan gaya baru. Mereka tidak menjajah secara langsung tetapi secara mental mereka menguasai. Selain secara mental, contohnya adalah secara ekonomi dengan membentuk sebuah sistem undang-undang tetapi yang merugikan negara-negara yang termasuk dijajahnya. Sedangkan orang-orang yang dijajahnya sendiri itu tidak merasakan terjajah karena mereka tidak secara langsung datang ke negara yang akan dijajahnya. Terima kasih. Ini penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya.